Hai semuanya, ketemu lagi. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang distribusi Poisson. Teman-teman bisa membaca apa itu ciri-ciri dari distribusi Poisson. Biasanya distribusi Poisson memiliki ciri-ciri hasil percobaan pada selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Yang keempat, ini yang paling sering dijadikan ciri untuk distribusi Poisson, yaitu distribusi Poisson sering digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa yang kejadiannya sangat jarang terjadi. Jadi misalkan sebuah pabrik memproduksi 5.000 barang dalam satu hari. Dari 5.000 barang itu hanya ada 9 barang yang cacat. Nah, saking jarangnya terjadi, biasanya hal-hal seperti ini yang harus diselesaikan dengan distribusi Poisson. Ya, jadi kalau misalkan kejadian sangat jarang terjadi, biasanya itu kita memecahkan solusinya atau mengkategorikannya ke distribusi Poisson gitu ya. Apa sih rumusnya? Bagaimana secara matematis Poisson X di mana adalah banyaknya unsur berhasil, lalu lambda atau mu di beberapa buku lain simbolnya bisa lambda atau bisa mu yang artinya rata-rata keberhasilan adalah bilangan natural pangkat min lambda pangkat x per x faktorial. Rumusnya lebih mudah dibanding binomial dan hipergeometrik. Dengan rata-rata dan variasinya adalah lambda ya. Nah, kita coba latihan soal. Sebelumnya teman-teman juga harus punya tabel distribusi Poisson biar memudahkan dalam mencari pemecahan masalahnya. Rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 5 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikut ia membuat A. Tidak ada kesalahan. Berarti X-nya 0 ya, karena tidak ada. Yang B. Tidak lebih dari 2 kesalahan. Tidak lebih dari 2 berarti kurang sama dengan 2. 2 ke kiri. 2, 1, 0. Nah, teman-teman, dengan rumus di atas bisa langsung menghitungnya. Ketika X-nya sama dengan 0, masukin di sini ya. Pangkat min 5 pangkat 0 per 0 faktorial. Hasilnya kalau teman-teman pakai alat bantu kalkulator pasti segini. 0 faktorial berapa? 0 faktorial 1 ya. Nah, selain alat bantu kalkulator, kita juga bisa pakai alat bantu tabel. Teman-teman lihat X-nya di sisi paling kiri, lalu lambda atau mu di atas ya, di sini dan ke bawah. X ini dari kiri dibacanya dari kiri ke kanan, untuk lambda atau mu dari atas ke bawah. Nah, kita cocokkan untuk yang A, X-nya 0, lambdanya 5. Ini hasilnya 0,0067. Ini kalau dalam bentuk persen ada berapa nih? Ada 0,67% sekretaris tersebut tidak melakukan kesalahan gitu ya. Lalu yang B, karena X-nya 0, 1, 2 seperti halnya binomial, kita harus jumlahkan ketika X-nya 0 berapa, ketika X-nya 1 berapa, ketika X-nya 2 berapa. Ketika X-nya 0 kan sudah didapat nih. Lalu kita cari yang berikutnya, X-nya 1 dan X-nya 2. Cari X-nya di sini, di tabel, tarik garis ke lambdanya 5. X-nya 1 dapat 0,0337, ketika X-nya 2 0,0842. Nah, dijumlahkan. Jumlahnya adalah 0,1246. Jadi kesimpulannya ada 12,46%
rata-rata sekretaris baru tidak melakukan kesalahan yang lebih dari 2 gitu. Jadi ada 12,46% kemungkinannya sekretaris baru itu tidak melakukan kesalahan lebih dari 2. Lanjut, contoh 8.14. Rata-rata seorang kurir baru melakukan 5 kesalahan kirim dalam 1 bulan. Berapa peluang bahwa pada bulan berikutnya A. Tidak ada kesalahan, X-nya berapa? Tidak ada kesalahan, X-nya 0 ya. B. Tidak lebih dari 3 kesalahan. Tidak lebih dari 3 kesalahan berarti X-nya tidak lebih sama dengan kurang dari sama dengan 3, X-nya 0, 1, 2, 3. C. Lebih dari 3 kesalahan. Lebih dari 3 kesalahan, 4 boleh nggak? Boleh. 5 boleh nggak? Boleh. 6, 7, 8, 9 boleh nggak? Boleh. Jadi sampai berapa? Sampai nggak hingga? Sampai nggak tahu sampai berapa? Sampai banyak kesalahannya. Mungkin 1000 kesalahan, mungkin juga 1.000.000 kesalahan gitu ya. Lalu gimana ngitungnya? Daripada kita ngitung 4 ke atas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas, mending kita ngitung sebaliknya. Nanti kita buktikan ya. Kita coba dijawab. Lalu yang D, paling tidak ada 3 kesalahan. Berarti X-nya berapa nih? X-nya adalah 3. Yang A, tidak ada kesalahan, X-nya 0 ya. X-nya 0, cari X-nya 0, lambdanya 5. Tadi 0,0067. Yang kedua, tidak lebih dari 3 kesalahan. Teman-teman cari ketika X-nya 0, 1, 2, 3, lambdanya 5, ini berarti jumlahkan. Jumlahkan, hasilnya adalah 0,2650. 26,5% peluangnya. Lalu yang C, tadi saya bilang daripada teman-teman kita ngitung 45, X-nya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya yang kita nggak tahu, mending kita ngitung sisanya saja. Sisanya yang kita sudah tahu adalah 3, 2, 1, 0 ya. Nah, karena sebuah peluang itu paling besar nilainya 1, kita ngitung sisanya 1 dikurangi ketika X-nya 0, 1, 2, 3. 1 dikurangi ini ya, 0,265 hasilnya adalah 0,73,5. Jadi ada 73,5% kurir baru tersebut melakukan kesalahan lebih dari 3 kesalahan. Lalu yang D, paling tidak ada 3 kesalahan. Paling tidak ada 3 kesalahan, berarti X-nya 3. X-nya 3, lambdanya 5. Nah, teman-teman ini harus paham ya dengan simbol apa sih yang ditanyakan. Tidak ada kesalahan, lebih dari 2, paling banyak 2, paling sedikit 1. Itu harus dipikirkan apa sih maksudnya. Paling sedikit 1 berarti 2 boleh nggak? 0 boleh nggak? Seperti itu. Paling banyak 3, paling banyak 3 berarti 4 masuk tidak? 2 masuk nggak? Gitu ya. Jadi itu harus teman-teman perhatikan lagi soal-soal ini. Kita lanjut. Pendekatan Poisson untuk distribusi binomial. Balik lagi ke binomial ya. Pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial dilakukan jika N besar, N-nya lebih dari 20, dan P-nya sangat kecil, P-nya harus kurang dari 0,01. Dengan terlebih dahulu menetapkan P dan kemudian menetapkan lambda sama dengan NP. Nah, jadi pertama teman-teman harus tentukan dulu P-nya berapa, lalu cari lambdanya. Contoh, peluang mahasiswa terlambat masuk kuliah 0,0006. Karena 0,0006 ini adalah kurang dari 0,01, ya, maka ini bisa dijadikan satu kategori untuk ini bisa dilakukan perhitungan pendekatan Poisson untuk binomial. Dari 5.000 orang mahasiswa, ini N-nya juga lebih besar dari 20, jadi pas nih, gitu ya. Dari 5.000 orang mahasiswa, tentukan A, peluang mahasiswa yang terlambat tidak ada. Tidak ada, berarti X-nya 0. P-nya 0,006, N-nya 5.000, cari lambdanya. Lambda didapat dengan, lambda atau mu didapat dengan N kali P. Lambdanya adalah 3. Tidak ada yang terlambat, X-nya berarti 0. Carilah 0
X-nya 0 dan lambdanya 3. X-nya 0, lambdanya 3. Ini ya. Ada berapa persen? 4,9% ya. Peluang bahwa dari 5.000 mahasiswa tidak ada seorang pun yang terlambat adalah 4,9%. Terus yang B, ada 5 mahasiswa terlambat, jadi X-nya 5. X-nya 5, cari X-nya 5, P-nya 3. Sini ya. Nah, peluang bahwa dari 5.000 orang mahasiswa ada 5 mahasiswa yang terlambat adalah 10,08%. Ya, seperti itu. Itu gabungan antara Poisson dan binomial. Teman-teman tidak perlu bingung membedakan mana pertanyaan yang harus diselesaikan untuk Poisson dan mana pertanyaan yang harus diselesaikan untuk binomial dan hipergeometrik, karena ketiganya mempunyai karakter soal yang berbeda. Biasanya, umumnya Poisson itu akan ada kata-kata rata-rata seperti ini, rata-rata. Nah, itu biasanya untuk Poisson. Lalu untuk binomial ada peluang sukses. Peluang terjadinya bla 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 adalah 0,6%, misalkan begitu. Ya, begitu juga dengan hipergeometrik. Jadi 3 distribusi tersebut memiliki karakter soal yang berbeda. Tidak perlu bingung apakah ini harus dikerjakan dengan binomial, Poisson, atau hipergeometrik. Begitu juga ketika ini dilakukan pendekatan Poisson binomial atau binomial hipergeometrik. Nah, silakan belajar lagi bagaimana karakter dari 3 materi tersebut ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.